Halo teman-teman sepak bola semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Yudi di sini ya di channel YouTube Gibahin Bola. Nanti malam ya timnas Indonesia akan melakukan ya partai hidup mati yang krusial melawan timnas Cina di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno. Ya, ini akan menentukan langkah timnas Indonesia apakah bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ataupun melaju ke round 4 ya di peringkat ketiga dan keempat, ataupun amit-amit ya jangan sampai terjadi ya kita tidak lolos ya. Tapi opsi ketiga ini kita jangan terlalu dipikirkan. Kita yakin kita bisa lolos baik itu putaran final langsung ataupun kita ke round 4 ya teman-teman. Nah, kebetulan juga nanti malam ya kita akan merayakannya dan menonton timnas Indonesia dengan takbir, karena nanti malam adalah malam takbiran. Besok kita akan merayakan bagi umat Islam yaitu Hari Raya Idul Adha teman-teman ya. Jadi semangat ya dan takbir nanti malam pasti akan membangkitkan semangat dan memicu ya aura positif sehingga tim Indonesia bisa menghasilkan hasil yang positif 3 poin melawan Cina ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi berkah di malam takbiran ini teman-teman ya. Ayo semangat kita dukung teman-teman ya. Baik yang nonton di GBK maupun yang nobar di seluruh Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, kemarin telah diadakan press conference ya sebelum pertandingan melawan Cina, itu baik dari pihak tim Cina maupun dari pihak Indonesia. Nah dari pihak Indonesia dihadiri oleh pelatih kepala kita Patrick Kluivert dan juga Emil Odeiro sebagai perwakilan dari pemain ya. Di situ banyak wartawan yang menjelaskan, yang menanyakan bagaimana sih taktik dan melawan Cina yang Patrick Kluivert hanya sekedar yang mengutarakan bahwa tim Cina ya sangat kuat dan sebagainya teman-teman ya. Itu hanya sekedar persewar sebelum pertandingan dimulai ya. Tetapi intinya yang penting ya, Patrick Kluivert sudah meramu dan meracik ya strategi dan formasi untuk nanti malam melawan Cina. Dan jangan sampai tertinggal lagi ya. Jangan sampai coba-coba lagi. Nah inilah yang menjadi tantangan buat Patrick Kluivert itu sendiri ya. Karena pemain kita, squad kita sudah mewah ya dari 23 pemain ini ya. Karena kita kan minus Ragnar Olmangun dan juga Marcelino Ferdinand dan Martin Paes ya teman-teman. Tapi pelapisnya juga sangat mumpuni ya bisa dibilang. Nah 3 poin ini kita akan ambil di markas kita sendiri ya, karena ini ada 3 poin yang sangat penting agar kita bisa langsung lolos ke putaran keempat ya Piala Dunia 2026. Nah kita juga masih bisa lolos ke putaran final langsung ya, tapi dengan syarat ya kita menang lawan Cina, Arab Saudi draw melawan Bahrain ataupun Arab Saudi menang melawan Bahrain, Australia terjungkal di kandang melawan Jepang, dan di pertandingan terakhir Australia ya bermain imbang dengan Arab Saudi. Kemudian kita ya ekspektasi kita tidak terlalu tinggi ya, kita menang melawan Jepang, itu kita otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2006. Tapi kita tidak usah melihat seperti itu, kita realistis saja, kita target kita yaitu peringkat ketiga dan keempat untuk lolos ke putaran keempat ya. Nah tapi langkah kita tidak gampang karena kita melawan tim Cina, karena tim Cina ya walaupun peringkatnya di atas kita, walaupun dia 6 kali menderita kekalahan, cuma target misi mereka ini adalah mengalahkan tim Indonesia agar asa dia tetap ada untuk lolos ke putaran keempat di peringkat ketiga atau keempat. Nah, ini sama-sama ya, sama-sama ngotot kita main ya. Patrick Kluivert dan juga Ivan Kovic juga sudah meramu dan meracik semua untuk sama-sama bertanding ya, untuk memenangkan pertandingan ya. Dan ini adalah merupakan debut Emil Odeiro ya di GBK. Dan apakah debut Emil Odeiro ini akan membawa Indonesia bisa mengambil 3 poin dari timnas Cina ini teman-teman? Karena Indonesia sudah melakukan TC, itu pemain sudah berkumpul lebih lama dibandingkan kita melawan Australia. Chemistry sudah terjalin dan kekerabatan ya,
para pemain itu sudah sangat luar biasa dilihat dari video-video ya, mereka kebersamaan mereka bernyanyi-nyanyi ya, makan malam. Nah, itu merupakan suatu kebersamaan yang ditunggu-tunggu oleh kita penyintas sepak bola Indonesia, karena tidak ada perbedaan antara pemain abroad maupun pemain lokal, sama-sama kita membela timnas Indonesia demi nama negara ya. Nah, itulah. Nah, yang jadi permasalahan ini kita di posisi sayap ini teman-teman ya. Untuk dari kiper, back sama tengah itu kemungkinan besar tidak ada perubahan waktu melawan Bahrain kemarin ya. Sudah jelas ya. Itu ada Emil Audero, Rizky Ridho, Ises ataupun Jason Hapner. Tetapi Messi sudah siap tempur, sudah siap main, tidak ada kendala ya. Nah, kemungkinan besar menjadi suatu tantangan sendiri, apakah tetap dipasang 3 back kemarin yang melawan Bahrain, yang 3 back tersebut sudah padu, apakah salah satu pemain inti kita yaitu Rizky Ridho atau Joshua diganti dengan Mesilger. Nah, itu nanti tergantung dari pelatihnya. Nah, untuk posisi tengah pun wing back atau wing sayap itu tetap diisi oleh kirinya Kevin Verdong dan kanannya Kevin Dix ya. Nah, untuk pemain tengahnya pun sudah pasti diturunkan Tom Hai dan Pelupesi. Ini sebenarnya dari kiper, back dan tengah itu sebenarnya tidak usah dirombak-rombak lagi karena kemarin sudah padu ya. Karena ini kita harus mencapai 3 poin, dan PT Clifford bilang 20 menit awal kita harus memaksimalkan keadaan dan mencetak gol ya. Itulah makanya skuad kedalaman pemain kita harus benar-benar yang istilahnya yang sudah terlihat permainannya ya untuk melawan Cina besok ini. Nah, yang jadi permasalahan itu di posisi penyerang ya, di wing kiri dan wing kanan, karena Ragnar dan Marcelino tidak bisa bermain ya karena suatu hal, karena Marcelino terkena kartu ya dan Ragnar sakit. Nah, kemungkinan besar itu bisa diisi oleh Jakob Sayuri, Egy ya. Masih banyak opsi ya. Dan sudah otomatis target man itu adalah oleh Rumeni, itu tidak bakal terbantahkan ya. Jadi kita hanya minus 2 pemain ini saja ya, tergantung dari PT Clifford nanti siapa yang akan dipasang untuk memadukan permainan kita di lapangan dan meraih hasil maksimal melawan Cina itu teman-teman ya. Dan di GBK sendiri ya, kita akan melihat ya aura positif dari seluruh masyarakat Indonesia yang menonton langsung di GBK ya. Full, pastinya full teman-teman. Dan koreo-koreo dari La Grande Indonesia nanti akan ditunggu oleh pencinta sepak bola Indonesia dan masuk berita ke internasional teman-teman ya. Kita dukung terus ya, baik dari supporter, pemain ya, untuk bisa bekerja sama agar kita bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi juga ingat ya, penonton supporter kita harus bisa membuat ya pertandingan itu nyaman ya, dan tidak ada hukuman dari FIFA ya, tidak lagu kebangsaan tidak dicemooh ya, pokoknya tidak ada diskriminasi. Itu yang diharapkan oleh PSSI dan Menpora kepada supporter Indonesia, dan kita juga harus menjaga karena kita adalah tuan rumah yang baik ya. Siapapun lawan kita akan menjamu tuan rumah yang baik ya. Tetapi tetap kita harus membuat pressure di lapangan kepada supporter agar mental mereka ya, mental mereka tuh jatuh dan mental mereka tuh teracak-acak oleh suasana ya, kepadatan di GBK ini teman-teman ya. Dengan ada 3 poin nanti kita akan bisa langsung ya, sudah otomatis apabila Bahrain kalah itu sudah otomatis ya, peringkat 3 dan keempat kita pegang teman-teman. Nah, inilah ya, 20-45 adalah saat-saat yang menentukan ya. Kita juga pasti menantikan dari kemarin-kemarin ya pertandingan tersebut ya. Pasti semua penonton Indonesia dan masyarakat Indonesia inginnya pengen langsung tanggal 5 20-45 untuk menyaksikan langsung pertandingan Indonesia melawan Cina ya. Nah, ini nanti malam kita tonton ya, baik yang nonton di GBK maupun yang nonton nobar-nobar di seluruh Indonesia ya. Tetap dukung terus ya, ini ada patah hidup mati kita tim Indonesia ya. Apapun hasilnya, apapun yang
diraih oleh timnas Indonesia tetap kita dukung ya. Pokoknya semangat terus timnas Indonesia ya. Kita dukung terus pelatihan dari Patrick Kluivert dan asisten-asistennya ya, agar nanti malam kita bisa meraih hasil yang maksimal teman-teman ya. Intinya Patrick Kluivert jangan lagi mencoba-coba dan harus ya konsisten untuk menetapkan pemain ya, itu aja intinya. Dan jangan berulang di pertandingan melawan Cina teman-teman. Oke teman-teman ya, selamat menyaksikan nanti malam ya. Dukung terus ya di malam takbiran ini ya, sekaligus kita bertakbir ya untuk timnas Indonesia dan untuk merayakan Idul Adha besok bagi umat muslim ya. Oke teman-teman, sekian dulu dengan gue Yudi. Salam olahraga.